Oke, teman-teman, kita akan belajar tentang objek di PowerPoint ya. Mulai dari insert objeknya, resize objek, dan sebagainya ya. Kita akan belajar ini di video ini. Yang pertama adalah insert objek ya. Kita akan belajar memasukkan objek di PowerPoint. Kita ke tab insert ya, kemudian ke menu shapes ini. Nah, di sini ada beberapa kategori objek yang bisa kita masukkan ya untuk kebutuhan desain kita ya. Mulai dari lines, kemudian rectangle atau kotak, beberapa jenis kotak gitu ya. Ada basic shapes dan sebagainya. Ini kalian bisa explore sendiri ya untuk lihat-lihat objeknya. Oke, kita akan coba masukkan ya salah satu objek ya. Misalnya kotak ini. Oke. Kemudian kita tarik ya di sini. Nah, seperti ini. Oke, maka objeknya sudah berada di lembar kerja PowerPoint. Oke, kedua adalah meresize objek, teman-teman. Jadi meresize itu nggak sembarangan ya. Jadi di PowerPoint itu ada tekniknya bagaimana meresize gambar atau objek yang benar. Kalau misalnya teman-teman ingin mengecilkan objeknya, ya, kita klik di sini, lalu kita tarik ya. Dan biasanya kalau kita tarik itu nggak simetris ya. Nah, seperti ini. Kadang ukurannya itu sudah ideal seperti ini. Misalnya kayak gini gitu ya. Dan ketika kita tarik ya, kadang hasilnya itu nggak simetris ya. Misalnya agak gepeng lah, atau agak panjang dan sebagainya. Nah, untuk mensiasati itu, kita bisa menggunakan shift ya, teman-teman ya. Jadi sambil meresize, kita bisa sambil tekan shift. Ini saya sambil tekan shift, kemudian kita tarik di sini. Nah, jadi walaupun mouse-nya kemana-mana, dia tetap simetris teman-teman ukurannya. Gitu ya. Ini cara untuk meresize gambar atau objek yang benar di PowerPoint. Oke, kemudian selanjutnya adalah cara mengcopy objek ya. Biasanya kalau kita mau copy objek itu dengan cara seperti ini ya. Kita klik gambarnya atau objeknya, lalu klik kanan, kita klik copy, lalu kita paste di sini. Nah, sebenarnya di PowerPoint itu ada beberapa cara untuk mengcopy objek ya. Yang pertama kita bisa menekan Ctrl D ya. Ctrl D, kita pilih dulu objeknya, lalu kita tekan Ctrl D. Nah, maka dia sudah mengcopy teman-teman ya. Sudah menduplikat objek yang kita pilih. Nah, apa bedanya dengan cara copy paste yang biasa gitu ya? Kalau Ctrl D ini ya, kita coba lihat ya. Magicnya di mana? Oke, ini sudah kita copy ya. Kemudian kita sesuaikan ya. Seperti ini. Nah, misalnya saya ingin mengcopy objek yang sama ini dengan jarak yang seperti ini ya, sama persis. Jadi objek yang nanti saya copy ya akan mengikuti jarak yang sama kayak gini ya. Oke, kita coba copy lagi, Ctrl D. Nah, jadi setiap objeknya ini dia jarak celahnya itu sama persis gitu ya. Jadi ini akan membuat objek yang kita duplikat ini terlihat lebih rapi teman-teman ya. Nah, contoh lainnya misalnya, contohnya ya, kita Ctrl D lagi, kemudian kita sesuaikan gitu ya di sini. Jadi jangan lupa ya, setelah diduplikat pertama kali kita sesuaikan dulu objek ini mau diarahin kemana gitu ya, mau dirapin seperti apa gitu loh bahasanya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita duplikat lagi, Ctrl D, dia akan mengikuti pola yang sama teman-teman. Seperti itu. Itu cara mengcopy ya, yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggunakan Ctrl ya. Kita bisa sambil tekan Ctrl lalu klik kiri ya, seperti ini. Kita tinggal geser aja teman-teman. Nah, seperti ini. Dia otomatis akan mengcopy objek yang kita pilih ya. Nah, cuma kan nggak rapi ya kalau misal kita tekan Ctrl di sini. Misal merapin itu agak geser sedikit gitu ya, seperti ini. Nah, gimana caranya supaya objek yang kita copy ini jaraknya simetris teman-teman ya. Maksud simetris itu jadi tingginya sama gitu ya, tingginya dan yang di bawahnya sama. Kita bisa sambil tekan shift teman-teman ya. Jadi tekan Ctrl lalu tekan shift ya berbarengan. Sambil tekan keduanya kita
tarik objek yang mau kita copy ya. Nah, seperti ini. Nah, maka ketika mouse-nya saya gerakin kemana-mana pun ya, dia tetap akan simetris ya. Dia akan tetap berada di jalur, di garis objek yang kita copy ya. Nah, seperti ini, tingginya sama, kemudian yang di bawahnya juga sama gitu ya. Pun ini juga bisa berlaku untuk ke bawah, ke kiri, atau ke atas ya. Jadi nggak piring seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Oke, itu cara mengcopy objek teman-teman ya. Semoga ini bisa menambah insight buat teman-teman. Oke, kemudian ada Smart Guides ya. Kalau misalnya saya pindahin ya objek yang ini, itu kalau teman-teman lihat di sini ada garis merah ya, garis warna merah putus-putus gitu ya. Ini namanya guides teman-teman ya. Gunanya sebagai alat bantu agar objek yang kita pindahkan atau posisikan itu lebih rapih gitu ya. Nah, kalau di sini kan biar dia posisi objek yang kita copy ini sama persis dengan yang di sebelahnya gitu ya. Jadi biar nggak tinggi sebelah, nggak ke bawah sebelah dan sebagainya. Jadi itu fungsi dari Smart Guides ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pastikan teman-teman aktifkan Smart Guides-nya ya. Jadi klik kanan, lalu pilih Grid and Guides di sini. Nah, ini kita centang teman-teman ya. Ini kalau kita nggak centang seperti ini, maka dia nggak ada garis bantu lagi gitu ya. Nggak ada guides untuk membantu kita merapikan objeknya gitu. Nah, kalau gini kan misalnya nggak rapi ya. Nah, ini geser sebelah gitu ya, agak ke atas sebelah. Jadi itulah fungsi dari Smart Guides ya teman-teman. Oke, kita aktifkan lagi. Oke, kemudian yang kelima adalah warna objek ya. Warna objek, kita bisa memberikan warna pada objek yang kita masukkan ya. Kita bisa ke home di sini. Kita bisa pilih di sini warnanya atau ke save format ya. Ini sama aja. Nah, di sini ada dua tipe ya, ada save fill, ada yang outline. Kalau save fill ini dia memberikan warna pada objek utamanya gitu ya. Jadi warna utama di objek itu apa? Misalnya warna orange ya, warna merah dan sebagainya. Nah, kalau outline ini dia garis tepi teman-teman ya, jadi garis luar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan biasanya kalau desain flat design itu kita nggak pakai outline ya, jadi kita bisa bikin no outline aja. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah set default. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, kalau kalian perhatikan ketika kita masukkan objek lain gitu ya, misal seperti ini, dia selalu berwarna biru ya, selalu berwarna biru dan juga mengikuti preset bawaan dari PowerPoint-nya gitu ya. Nah, misal kita pengen ketika memasukkan objek itu presetnya itu sama dengan objek yang sudah kita sesuaikan ya. Misalnya saya pengen ketika masukin objek itu dia warnanya merah seperti ini ya. Kemudian ada garis tepinya misalnya seperti ini. Oke. Nah, cara gimana? Kita bisa klik kanan objeknya ya, yang mau kita jadikan contoh. Lalu klik kanan. Kita pilih set as default shape ya. Oke. Nah, jadi ketika kita masukkan objek baru, presetnya dia akan sama persis dengan objek yang kita jadikan defaultnya gitu ya. Jadi set default ini seperti kayak role modelnya lah untuk objek-objek yang lainnya, seperti itu. Jadi yang tadinya warna biru jadi warna merah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika misalnya saya pengen ganti warna lagi ya, misalnya warna hijau. Kita klik kanan lagi. Kita jadikan default shape-nya gitu ya. Atau kita bikin no outline ya, seperti ini. Nah, jadi ketika saya masukin objek baru, dia akan mengikuti teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsi dari set default object gitu ya. Oke, kemudian mengganti objek dengan objek yang lain. Oke. Nah, kita di sini bisa mengganti objek yang sudah kita tambahkan ya, sudah kita setting dengan objek yang lain gitu ya, tanpa merubah
settingan yang sudah kita buat. Ya, ini kan warna hijau nih ya. Saya pengen misalnya ganti objeknya jadi oval, tapi warnanya tetap sama gitu ya. Caranya gimana? Kita bisa klik objeknya, ke save format ya. Lalu kita di sini pilih edit shape ya. Nah, kita pilih change shape. Kita pilih yang oval misalnya. Seperti ini. Nah, maka dia objeknya sudah diganti ya, tapi settingannya tetap sama ya, presetnya tetap sama. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah save point. Oke, jadi kita bisa mengedit bagian-bagian objek tertentu ya di objeknya itu. Misal kita panjangin, kita ubah bentuknya dan sebagainya gitu ya, dengan yang namanya save point ya. Dan memang nggak semua objek itu ada save point-nya ya. Nah, biar kebayang, saya coba contohin yang ada save point-nya ya. Nah, ini. Kalau teman-teman klik pada objek yang ada save point-nya itu ada titik warna orange ini ya. Nah, ini saya sebutnya sih save point ya. Jadi kalau kita geser, kita klik gitu ya, kita geser, dia akan merubah bagian sudut atau objek pada objek yang kita pilih gitu ya. Contohnya ini segitiga ya. Jadi kalau kita klik yang orange ini, dia berpengaruh pada tingkat kemiringan segitiganya gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk kotak dan oval ini nggak ada ya. Kita coba tambahkan yang lain, misalnya yang ini ya, rectangle rounded corner. Nah, ini ada ya, warna orange ini. Ini kita coba pilih ya, kita tarik. Nah, maka dia akan berubah teman-teman ya, sudutnya. Ini kalian bisa explore sendiri ya, objek-objek yang lain ya, misalnya yang bintang ya, mana bintang? Ada bintang ya. Ini ada ya, kita tarik. Nah, kita bisa mengedit bagian dari sudut-sudut objek yang kita pilih teman-teman ya. Ini fungsi dari save point teman-teman. Dan memang kadang nggak semua objek itu ada ya. Kayak gini, ini nggak ada, ini nggak ada. Oke. Kemudian selanjutnya adalah grouping ya. Ini kan kalau kita klik dia bisa ya, ini sendiri ya. Gimana caranya kalau kita klik salah satu dari objek ini, dia objek yang lain juga ikutan gitu ya. Nah, caranya kita bisa pilih objek yang lain gitu ya. Jadi bahasanya kita bisa membuat sebuah grup ya pada objek di PowerPoint agar memudahkan kita untuk melakukan editing dan juga layouting gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya ingin membuat dua objek ini menjadi satu grup ya. Caranya kita bisa klik objeknya, kemudian sambil tekan shift kita pilih objek yang lain seperti ini. Jadi dua-duanya kepilih ya. Ini bisa lebih sih, bisa lebih dari 2. Pokoknya semuanya ini bisa lebih dari 2 juga sih ya, nggak harus 2 juga. Oke. Nah, kita ke save format di sini, lalu kita bisa pilih grup ya di sini atau tekan Ctrl G ya. Nah, seperti ini. Jadi objek yang tadinya satu masing-masing gitu ya, ketika di grup menjadi satu kesatuan kayak gini ya. Dan ini kalau kita klik salah satunya gitu ya, yang ini juga ikutan teman-teman ya, ikutan geser. Nah, kalau kita kasih warna, dia juga ikutan berubah teman-teman ya. Nah, kayak gini. Kalau misalnya mau ubah salah satunya aja, kita bisa klik 2 kali ya, double klik di salah satu objek yang mau kita ubah aja. Misalnya yang ini, kita kasih warnanya yang beda gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita mau ungroup, kita bisa pilih grup lagi. Kita pilih yang ungroupnya. Oke. Oke, kemudian selanjutnya adalah custom shape dengan edit point ya. Nah, kita bisa mengubah ya objek dasar seperti ini menjadi bentuk-bentuk yang lain ya, dengan bantuan poin-poin yang ada dalam objeknya. Nah, untuk aktivasi poinnya kita bisa ke save format, kita pilih edit shape ya, kita pilih yang edit points ya. Nah, maka dia muncul titik warna hitam di setiap sudut objeknya. Dan ini kita bisa edit atau geser teman-teman. Dia akan berubah mengikuti mouse yang kita geser ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada angle.
Kita bisa tarik gitu ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa klik kanan ya, kita bikin poinnya itu menjadi smooth ya. Smooth point seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kita juga bisa menambahkan poin baru ya. Misalnya di sini kita tambahkan poin. Pastikan ini kursor ini sampai berubah ada icon kayak gini ya. Kayak apa ya? Kayak bidikan sniper kali ya. Nah, kayak gini, kita klik kanan, lalu pilih add point. Oke, kalau mau dihapus kita tinggal klik kanan, lalu pilih yang delete point. Nah, seperti ini. Jadi edit point ini memudahkan kita untuk melakukan editing ya, atau perubahan-perubahan pada objek yang mau kita custom, teman-teman ya. Jadi yang tadinya segitiga seperti tadi gitu ya, menjadi objek yang lain kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah styling objek ya. Jadi kita bisa membuat banyak style pada objeknya ya. Kalau kita ke save effect di sini ada beberapa preset-preset yang sudah dikasih sampel oleh PowerPoint ya. Seperti ini. Jadi kita intinya bisa menambahkan beberapa efek ya, seperti bayangan, kemudian reflection ya. Seperti ini, kemudian ada glow. Glow ini dipakai biasa untuk memberikan efek cahaya atau bikin efek neon gitu ya pada objek atau teks. Oke. Kemudian ada soft edge. Jadi kita kayak kasih efek pudar di objeknya seperti ini. Kemudian ada bevel ya, ini kayak 3D gitu. Memberikan ketebalan pada objeknya. Dan di sini ada 3D rotation untuk 3D gitu ya. Ini biasa dipakai untuk desain isometrik dan sebagainya. Oke. Nah, di setiap settingan ini ada di bawahnya itu ada option ya. Ini kita klik aja. Baik itu di reflection atau di menu yang lain ya. Ini kita klik aja. Nanti dia akan muncul panel di sebelah kanan ini untuk mengatur secara detail untuk mengcustom objek kita gitu ya. Mulai dari shadownya, bayangan gitu ya. Ini kan kalau ini preset ya, contoh ya, seperti ini. Kalau kita mau bikin detail ya, misalnya dari size-nya kita mau lebih besar seperti ini. Ini kita settingnya di sini teman-teman ya. Karena based on parameter seperti ini. Kita bisa ubah transparansinya, kemudian blurnya dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja sih tutorial bagaimana mengoptimasi objek di PowerPoint ya. Semoga ini bisa jadi insight baru buat teman-teman, khususnya untuk pemula ya, yang baru memulai desain di PowerPoint. Jadi objek ini sangat powerful ya, kita bisa membuat berbagai ilustrasi, gambar ilustrasi di PowerPoint menggunakan objek ini, bahan dasarnya kayak gitu. Jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman gitu ya, yang ingin serius mendesain di PowerPoint, juga harus menguasai basic shape ini ya. Bagaimana mengubah custom shape menjadi bentuk lain yang kita inginkan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton.